warahmatullahi wabarakatuh semua. Welcome to my YouTube channel. Sebelumnya, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi yang menjalankan. Semoga kalian bisa tahan sampai azan maghrib nanti. Nah, pada video aku kali ini, aku ingin membahas tentang SMA versus kuliah. Sebelumnya, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Langsung saja kita mulai pada SMA versus kuliah yang pertama, yaitu berbeda pada jam pelajarannya. Jika kalian di SMA belajarnya dari pagi hingga sore sampai otak kalian mumet, tapi di kuliah kalian hanya belajar selama 2-4 jam, tergantung berapa mata kuliah setiap harinya. Untuk perbedaan yang kedua, SMA versus kuliah yaitu pada saat presentasi. Misalnya jika di SMA kalian presentasi dalam satu hari bisa 3-4 kelompok, tapi di kuliah hanya satu kelompok. Jadi misalnya ada 6 kelompok. Selama satu semester itu ya hanya membahas tentang kerja kelompok itu aja. Nah, untuk perbedaan yang ketiga antara kuliah dan SMA yaitu aturan di kuliah lebih longgar, tidak seperti aturan di SMA. Misalnya aturan seperti rambut kalian harus pendek, kalian nggak boleh bawa handphone, dan celana kalian nggak boleh ketat. Tetapi ketika di kuliah kalian tidak ada lagi tuh yang ngatur-ngatur kayak gitu. Intinya kalian harus masuk di jam kuliah mereka, dan tidak ada lagi yang namanya cukur rambut gratis. Nah, untuk perbedaan yang keempat antara SMA dan kuliah yaitu ketika ulangan harian. Jika di SMA kita menyelesaikan satu bab dan kemudian ulangan harian, tetapi ketika di kuliah kita menyelesaikan beberapa bab untuk melakukan ulangan harian, sehingga bisa saja otak kita mumet untuk menghafal 5-8 bab untuk melakukan ulangan harian. Perbedaan yang kelima antara SMA dan kuliah yaitu pada ruang belajarnya. Ketika di SMA kita sudah ditentukan ruangan IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4. Tetapi ketika di kuliah ruang belajarnya itu tergantung dengan mata kuliahnya. Misalnya dalam satu hari ada 3 mata kuliah, tetapi ruangannya pasti berbeda-beda. Misalnya ketika mata kuliah yang pertama ruangannya di ruang 1, dan mata kuliah yang ketiga ruangannya di ruang 2. Untuk perbedaan yang keenam antara SMA dan kuliah yaitu pada saat absensi. Ketika di SMA kita dipanggil-panggil oleh guru, si Firmayola hadir bu, Budi galau bu, gitu kan. Tetapi ketika di kuliah kita ngisi absennya itu sendiri, nggak ada diisikan gitu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang titip absen kepada temannya, sehingga ada beberapa dosen yang memeriksa absen tersebut, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Perbedaan yang ketujuh antara SMA dan kuliah yaitu muatan lokalnya. Ketika di SMA kita hanya mencapai 30 siswa, tetapi ketika di kuliah dalam kelas itu bisa mencapai 50-70 siswa. Tetapi ketika muatan lokalnya mencapai 100, maka kelas tersebut akan dibagi menjadi 2, yaitu kelas A dan kelas B. Perbedaan yang selanjutnya yaitu perbedaan yang ke-8. Pada setiap semester, mata kuliah itu berbeda-beda. Misalnya semester 1 ada 8 mata kuliah, dan di semester 2 tidak akan lagi muncul mata kuliah tersebut. Dan begitu juga seterusnya, tidak ada mata kuliah yang sama setiap semesternya. Untuk perbedaan selanjutnya antara SMA dan kuliah yaitu ketika di SMA kita ada yang namanya istirahat atau keluar main, atau yang lebih tepatnya jam yang ditunggu-tunggu oleh siswa. Tetapi ketika di kuliah tidak ada yang namanya keluar main, dan mahasiswa hanya mencari waktu senggang untuk ke kantin. Misalnya pada saat pergantian jam mata kuliah, dan mereka akan ke kantin sembari menuju kelas selanjutnya. Perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan yang ke-10 antara SMA dan kuliah yaitu ketika di SMA kita bersama-sama masuk dan bersama-sama juga tamatnya. Tetapi ketika di kuliah kita sama-sama masuk tetapi berbeda cara wisudanya, tergantung berapa IP kita setiap semesternya. Jika IP semester kita mencapai 3, maka kita dapat mengambil sistem kredit semester yang penuh. Misalnya dalam satu semester itu SKS penuhnya 24 SKS. Jadi kita dapat mengambilnya jika IP kita di atas 3. Tetapi sebaliknya, jika IP kita tidak mencapai 3, kita hanya dapat mengambil beberapa SKS yang sesuai dengan IP kita. Jadi usahakanlah IP kita tinggi sehingga kita dapat mencapai tamat tepat waktu. Sekian dulu SMA versus kuliah versi aku. Kalian komen di bawah ya, video-video apa lagi yang kalian ingin dari aku. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ya. Terima kasih, dah.